la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, petunjuk hidayah terhadap Islam dan iman yang dengannya kita menjadi hamba yang bertakwa dan yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam tentunya tidak terlupakan kepada sosok yang paling mulia, manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang begitu mulia sehingga menjadi panutan untuk seluruh umat manusia yang ada di semesta ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang kepada Ustazuna Ustaz Abu Ihsan. Selamat sore Ustaz, gimana kabarnya? Selamat sore. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ustaz terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ma'had Bilal bin Rabah Al-Islami. Yang pertama tentunya terkait ada pandangan di masyarakat, yaitu masyarakat Cisayong, Kecamatan Cisayong, terhadap permasalahan yang ada di pesantren Ma'had Bilal bin Rabah. Yang pertama tentang pemahaman Ma'had Bilal bin Rabah tersebut. Ada berhembus semacam anggapan, bisa kita katakan anggapan, karena mereka tidak pernah datang, tidak pernah melihat langsung, bertanya langsung kepada Ustaz sebagai pembina Ma'had Bilal bin Rabah. Yang pertama yang mereka permasalahkan yaitu tentang bahwasanya ketika seorang muslim itu tidak berakidah Asy'ariyah maupun Maturidiyah, mereka anggap sesat. Nah, itulah tuduhan, bahkan bisa dibilang itu sebagai fitnahan terhadap Ma'had Bilal bin Rabah. Nah, bagaimana pandangan Ustaz dan tanggapan Ustaz tentang permasalahan ini dan terkait hal yang beredar di masyarakat Kecamatan Cisayong tersebut? Mohon pada Ustaz untuk menjelaskan bagaimana tanggapan Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz dan sikap Ustaz dalam menyikapi masyarakat yang seperti ini. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'd. Ini terkait masalah masyarakat yang mana nih? Masyarakat yang mana? Karena kita selama ini datang ke desa Cisayong itu termasuk bukan waktu yang sebentar ya, karena ini sudah menginjak hampir ke tahun ketiga berada di kecamatan Cisayong. Kemudian setelah memasuki tahun ketiga ini, tiba-tiba ada isu-isu yang tidak mengenakan bagi Ma'had. Kalau bicara masyarakat, tentu kita pertanyakan ini masyarakat yang mana yang konon katanya menolak keberadaan Ma'had Bilal bin Rabah. Karena selama ini kita akur-akur saja sama masyarakat. Kita dengan masyarakat sekitar baik-baik saja, kerja bakti bersama, berbuat kebaikan kepada lingkungan bersama-sama dengan RT-nya. Kemudian kita juga menjalin harmonislah dengan kiai-kiai yang ada di Tasik Utara. Kemudian tiba-tiba ada muncul isu bahwa mengatasnamakan masyarakat dan ulama Kecamatan Cisayong
menolak keberadaan Mahat Bilal bin Rabah karena dengan ya berbagai macam tuduhan. Itu ini pertanyakan masyarakat yang mana? Karena yakin itu tidak seluruh masyarakat kan? Hanya ada segelintir orang ya, yang memang masyarakat Cisayong, tidak seluruhnya lah. Hanya ada beberapa orang yang merasa kehadiran kita di Cisayong ini kemungkinan gitu kan, kemungkinan akan menjadikan sesuatu, katakanlah sebagai apa ya, kalau dalam kurang tepat juga sih, karena kita kan ini masalah agama, masalah akhirat. Cuman ya kasarnya akan menjadikan saingan lah gitu ya, seperti itu kasarnya gitu, seperti itu, sehingga mereka timbullah kedengkian dan mereka berusaha bagaimana supaya Mahat kita di pandangan masyarakat yang ada ini sebuah aliran yang katakan sesat lah, seperti itu. Karena ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, mereka memandang dari masalah perizinan kan, itu yang kemarin yang Anda dengar dari video perizinan, kita tidak ada legalitas ya. Padahal tidak mungkin kita akan berada di tempat tersebut misalnya tiba-tiba begitu saja lah. Pasti kita juga, walaupun kita bukan orang yang apa istilahnya akademis terdidik di sekolahan, tapi ya kita tahulah bagaimana kita menempuh adab-adab yang harus kita lalui ketika kita mau mendirikan sebuah bangunan di satu daerah yang memang kita di situ sebagai tamu. Kita sudah melalui tahapan-tahapan itu. Kita datang ke RT, kita datang ke RW, ke desa, ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kita berusaha untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan atau perizinan membuat pondok ya, dan segala fasilitas yang ada di dalamnya itu kita telah tempuh. Tapi kemarin kita mendengar mereka mempermasalahkan. Itu yang pertama kan, yang mereka permasalahkan. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa kita bukan satu akidah dengan mereka, karena kita bukan, menurutnya kepada kita bukan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah. Pokoknya kata mereka, kalau bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, berarti itu bukan kawan. Kita dianggap lawan. Itu tuduhan mereka gitu kan. Untuk menyikapi hal itu ya kita santai aja, tenang aja. Oke, terkait dengan hal tersebut, apakah selama keberadaan Mahat Bilal bin Rabah Al-Islami ini yang ada di Kecamatan Cisayong, tepatnya di Desa Babakan Nangka, RT 1 RW 9, apakah selama ini masyarakat yang tadinya mempermasalahkan ini, selama keberadaan Mahat ini, apakah masyarakat atau dari pihak pemerintah desa, dari MUI desa, atau dan lain sebagainya, dari pihak masyarakat, apakah mereka pernah datang atau maksudnya pengen tahu, datang langsung ke Mahat sebagai pemerintah desa, sebagai masyarakat? Tentunya mereka punya wewenang untuk datang langsung, seharusnya seperti itu kan. Nah, apakah mereka pernah datang untuk melihat apa sih, bagaimana sih yang dilakukan, yang diajarkan di Mahat Bilal bin Rabah ini? Apakah mereka pernah datang? Pernah ada yang datang, cuman bukan dari pemerintahan desa ya. Mungkin pemerintahan desa mewakilkan waktu itu ke namanya, kalau di Cisayong itu namanya punduk ya. Punduk itu semacam apa ya, kepala kampung lah. Kalau di daerah lain mungkin ada kepala kampung, kepala dusun. Nah, di Cisayong namanya punduk. Sempat datang, hanya minta data-data santri gitu kan. Karena mereka juga mungkin kalau untuk mengecek apa istilahnya ajaran seperti apa juga bukan kewenangan daripada punduk itu sendiri. Itu hanya karena mengecek data-data santri saja. Adapun
pihak MUI, desa terutama itu belum ada. Selama ini belum ada untuk jorok atau bersilaturahmi ke pondok untuk mengecek bagaimana aktivitas atau pelajaran apa saja yang diajarkan di pondok itu belum pernah gitu kan. Cuman dulu waktu kita baru ya sekitar 1,5 bulan di situ kita diadakan apa namanya mutakaroh ya, tabayun. Tabayun kita sempat berkumpul di masjid, namanya masjid kaum kalau di saya itu masjid kaum itu masjid besar lah, masjid besar kecamatan Jami. Ya, masjid Jami. Jadi kita dikumpulkan di masjid tersebut, kita ketemu dengan MUI, dengan KUA, dengan pembina penyuluhan agama di Kecamatan Cisayong dan seluruh masyarakat yang hadir waktu itu. Ya kita menjelaskan tentang keberadaan pondok. Kita sudah jelaskan. Karena waktu itu juga sudah ada mulai tuduhan-tuduhan kan yang kurang mengenakan. Tapi setelah kita bertemu, maka mereka tidak ada satupun istilahnya yang membuktikan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Dikatakan aliran sesat atau apalah, tidak ada satupun yang membuktikan secara ilmiah gitu, tidak ada. Baik dari sisi hukum positif maupun hukum syariat tidak ada. Gini Ustaz, kalau terkait dengan pembelajaran disiplin ilmu yang diajarkan di Ma'had dan Ulama Islam ini, apa aja Ustaz, biar masyarakat secara luas bisa melihat, bisa menilai tentang apa sih yang menjadi pembelajaran di sana. Mungkin bisa jelaskan. Baik, karena Ma'had atau pondok yang kita rintis ini baru ya, istilahnya baru kemarin lah, baru seumur jagung katakanlah ya. Gitu. Baru lahir bayi. Ya, baru lahir kita itu, baru masih merangkak-rangkak, mungkin merangkak aja belum gitu kan. Jadi emang sih kalau kita hitung dari awal merintis memang sudah masuk ke 3 tahun. Tapi ini untuk memiliki tempat yang tetap ini kan baru beberapa bulan ya. Kita sekitar bulan Agustus ya kalau nggak salah itu kita membangun selama seperti 8 bulan nih sampai bulan ini, 8 bulanan kita alhamdulillah sudah ada asrama, ada fasilitas yang lainnya dan masjid. Jadi program yang sedang kita uji coba ya, karena ini program ya baru kita kan, kita uji coba. Kita ada 3 marhalah di pondok kita itu. Pertama marhalah tahfidzul Quran ya, tahfidzul Quran. Jadi setiap santri pada tahun pertama itu harus melewati marhalah ini. Artinya mereka harus menghafal Quran, memperbaiki bacaannya dan menguasai kedua matan dari ilmu tajwid ya. Matan ilmu tajwid yaitu Tuhfatul Athal sama Al-Jazariyah. Nah, ini tahun pertama. Jadi dia menghafal, memperbaiki bacaannya dan juga menguasai kedua matan kitab tersebut. Dikuasai sehingga dia mampu untuk mengajarkannya kepada yang lainnya. Ini tahun pertama. Kemudian tahun kedua kita masuk kepada qiraatul kutub, artinya kepada tata cara atau kaidah-kaidah membaca kitab. Kita di sini dimulai tentu dari ilmu nahwu dan shoroh ya, ilmu nahwu dan shoroh dari kitab yang terkecil dari Al-Jurmiyah, matan Al-Jurmiyah dihafal, kemudian nanti istilah tasrifiyah, shorohnya, kemudian imriti, kemudian kitab Kailani, kemudian nanti kita sampai Alfiyah. Nah, ini kita dalami ini selama 1 tahun untuk marhalah ini ya, tahun kedua berarti kita dalami ilmu nahwu ini. Plus tentu bahasa Arab ya, bahasa Arab untuk komunikasi juga di sana diterapkan pada tahun ini. Sehingga nanti pada tahun ketiga, ini marhalah ketiga itu kita masuk pada praktek membaca kitab ya, membaca kitab katakanlah kitab gundul ya istilahnya, atau kitab kuning. Kita praktek ke kitab-kitab tersebut sebagai
apa namanya kita ingin mengetahui hasil atau praktek yang mengaplikasikan kaidah-kaidah ilmu nahwu dan shorof yang telah dipelajari selama 1 tahun itu. Kita praktekkan kepada kitab-kitab fikih, ya, akidah. Untuk fikihnya kita nggak membahas kitab-kitab yang gede kok. Fikihnya cuman kita bahas yang sekarang sudah berjalan itu Matan Abu Suja, ya, Fathul Qorib itu. Kemudian untuk akidahnya kita menggunakan Al-Usul As-Salasa, Qawaidul Arba untuk prakteknya. Ya, praktek seperti itu. Kemudian apakah dalam pembelajaran dari kitab akidah tentang akidah ini apakah ada kitab-kitab lain yang dipelajari di Ma'had Al-Islam selain daripada kitab yang Ustaz bahas tadi, yaitu kitab Salasah, yaitu Arba? Apakah ada kitab-kitab yang lain untuk sebagai wawasan? Ada. Ya, kita juga mengkaji kitab akidah, ya, akidah dasar dari Imam Abu Hasan Asy'ari, ya. Itu kitab Tijan Daruri, ya, Tijan Daruri atau Tijan Daruri juga bisa dibacanya. Kita membaca kitab itu juga, yang sifat 20 itu kita juga kaji, gitu kan. Untuk apa? Untuk kawasan. Karena harapan kita santri di Ma'had Ilmu Robah ini ingin memiliki wawasan yang luas, ya, baik dari sisi fikih, baik dari sisi akidah. Sehingga dengan pemahaman yang luas itu kita tidak mudah memvonis orang, bahwa fulan sesat. Kita tidak ingin seperti itu, ya, karena biasanya orang yang mudah memvonis si anu sesat itu karena dia punya pemahaman yang sempit, ya, tidak memiliki pemahaman yang luas, ya. Makanya kita dari sisi akidah kita kaji semuanya, ya. Akidah yang konsep Ibnu Taimiyah, ya, yang akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita kaji konsep itu juga. Kemudian kita juga kaji juga konsepnya yang sifat 20 itu, ya. Jadi nanti kita akan ketemu, ya, titik apa istilahnya untuk tujuan daripada dua konsep tersebut, ya. Sama-sama ingin mensucikan Allah, kan. Nah, jadi sekarang seperti yang menggunakan konsep Asy'ariyah, ya, itu kan ayat-ayat yang sekiranya tidak sesuai dengan pemikiran, dengan akal. Misalnya Allah memiliki wajah, ya, memiliki wajah atau memiliki tangan, kan ditakwil, tangan menjadi kekuasaan, gitu, ya. Itu tujuannya memang benar, tujuannya untuk mensucikan Allah supaya Allah tidak serupa dengan makhluknya, ya, karena laisa kami sayun, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dengan makhluk. Tujuannya ingin mensucikan Allah karena dia berpikir dengan akalnya bahwa kalau Allah punya tangan berarti melazimkan Allah punya sifat selayaknya makhluknya, berarti sama dengan manusia, kan, ada tangannya. Nah, kalau Allah memiliki, kalau sama dengan manusia berarti itu muhalun, kan, mustahil. Itu mustahil. Maka dia takwil, berubah maknanya dengan kekuasaan. Tujuannya benar untuk mensucikan Allah, tidak untuk menjatuhkan Allah, untuk mensucikan Allah. Maka kita hargai pendapat itu, kita hargai. Cuman kita juga ada pendapat yang lain yang kita kaji, ya, bahwa kalau menggunakan konsep yang katakan yang terkenal, yang konsep Ibnu Taimiyah lah, yang rububiyah, uluhiyah, sama sifat, itu kalau konsep ini kan kita tidak mentakwil, tidak mentaktil, tidak merubah, tidak menyelewengkan maknanya. Apa adanya maknanya kita imani. Seperti Allah memiliki tangan, ya sudah kita imani bahwa Allah memiliki tangan. Tapi kita punya kaidah yang secara umum bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berarti tangan Allah berbeda dengan makhluknya, wajah Allah berbeda dengan makhluknya. Tapi kita mengimani bahwa kita menetapkan sifat Allah, ya, sesuai dengan keagungannya, dengan kesuciannya, seperti itu. Jadi dua konsep ini, baik Asy'ariyah maupun
konsep yang Ibnu Taimiyah ini sama-sama, dua-duanya ingin mensucikan Allah, mensucikan Allah. Jadi kita di sini tidak ingin mengklaim bahwa bulan start, cuman kita tahu oh ini tujuannya seperti ini, ya dia mentawilin seperti ini, ya sudah kita tidak menyesatkan, biarkan. Cuman kita berhak loh memilih, berhak memilih. Berarti ini pandangan dalam memilih pendapat yang mana yang dianggap menurut kita lebih selamat, lebih kuat gitu kan, selamat lebih kuat. Seperti itu. Jadi kita di sini di Mahadul Roba itu kita mengajarkan santri untuk mengajak berwawasan luas tentang akidah Islam, tentang fikih Islam, sehingga tidak mudah memvonis sesama muslim bahwa dia sesat atau kafir, apalagi kita tidak ada. Kita tidak pernah loh. Kita bergaul dengan guru-guru kita yang Asy'ariyah. Dan tentunya sejatinya bukan wewenang kita, bukan hak kita untuk menyesatkan kaum muslimin yang lain. Tidak ada. Bahkan kitab-kitab yang dikaji seperti kita ada Arba'un Nawawi. Kan Arba'un Nawawi penulisnya juga Asy'ariyah, ya Asy'ariyah. Dan ulama-ulama yang menggunakan konsep Ibnu Taimiyah itu tidak mengkafirkan atau tidak menyesatkan Imam Nawawi. Zakaria tidak menyesatkan, bahkan dimuliakan juga, dimuliakan. Artinya di sini karena wawasan keilmuannya luas. Ya. Nah ini yang mudah menyesatkan itulah yang wawasannya sempit. Kalau tidak sama berarti dia musuh. Padahal sama-sama muslim. Hanya perbedaan-perbedaan dalam sudut pandang, aja pendapat, ya. Dan hal itu masih bisa artinya masih dalam tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dan itulah yang para ulama kita contohkan. Kemudian selanjutnya Ustaz, ini juga ada kabarnya gitu kan, ada semacam bahasanya itu kabar burung seperti itu kan. Makanya sekarang saya ingin klarifikasi sama Ustaz, apakah benar seperti itu kan, atau gimana takutnya fitnah dan sebagainya. Kabarnya Ma'had Bilal bin Rabah ini dibangun di atas tanah wakaf tentunya. Kemudian sebelumnya tanah itu sudah diserahkan sepenuhnya terhadap Ustadz sebagai pengelolanya, sebagai mudirnya dan lain sebagainya, pengurus dari Ma'had Bilal bin Rabah ini. Kemudian dengan adanya kejadian barusan di masyarakat ini tentang ya semacam tuduhan dan fitnah terhadap Ma'had Bilal bin Rabah, apakah benar yang tadinya sang pemilik wakaf ini, sang pemilik tanah ini yang diwakafkan kepada Ma'had Bilal bin Rabah ini, kemudian mencabut pulang wakafnya tersebut terhadap Ma'had Bilal bin Rabah? Apakah benar seperti itu? Belum dikatakan belum pasti, ya, belum pasti karena kita juga belum ketemu langsung sama pemilik tanahnya kan, baru hanya dengar dari ya pihak-pihak lain gitu ya, bahwa katanya karena keadaan yang tidak kondusif akhirnya tanah mau diambil alih, katanya diambil alih wakafnya. Dan ini baru berita aja, baru kabar aja, belum resmi. Jadi kalau Anda sih menyikapinya, kalau memang benar itu urusan dia kan dengan Allah, kita mah tidak ada ruginya gitu kan. Kalau tujuannya kita dalam perjuangan ini bukan mencari dunia kok, kita mencari akhirat, mencari doa Allah. Apapun yang dihasilkan dari perjuangan kita itu kan sudah urusannya jual beli dengan Allah gitu kan. Apakah perjuangan kita menemukan kendala, hancurlah misalnya sampai tempat itu diambil alih oleh orang lain, itu bukan masalah kita gitu kan. Serahkan sama Allah, nanti urusannya di akhirat saja. Seandainya hal itu terjadi, diambil alih, dan ini belum pasti. Berarti Ustaz, pada kesimpulannya bahwa tuduhan atau ya semacam fitnahan lah dari warga atau masyarakat sekitarnya dan lain sebagainya, bahwasanya Ma'had Bilal bin Rabah ini tidak selesai secara administrasinya, ternyata itu salah ya dalam hal ini. Ya berarti ya masalah administrasi sudah selesai semua.
Kemudian terkait tadi yang Ustaz sampaikan bahwasanya tentang pemahaman tentang eh, bagaimana Mahathir Barobah ini mengajarkan disiplin ilmu yang katanya tadi ada penyimpangan dan lain sebagainya, berarti itu semacam tuduhan yang tidak berlandaskan, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kemudian lewat momentum bulan suci Ramadan ini, yaitu sebentar lagi mungkin hitungan hari, bukan hitungan hari, mungkin hitungan jam lagi kita akan menjalankan ibadah suci Ramadan. Jadi melalui momentum bulan Ramadan ini, bagaimana harapan Ustaz ke depannya tentang permasalahan-permasalahan ini, dan juga tentang kemajuan atau kedepannya untuk Mahat Bila Biroba ini, bagaimana harapan Ustaz? Itu harapan kita ya, Mahat ini tetap kita perjuangkan, enggak tetap tegak perjuangan ini, Mahat ini sampai kapanpun kalau masih bisa diperjuangkan. Jadi yang intinya dalam perjuangan ini ya, pertama pemilik wakaf tentu ini menjadikan faktor termasuk faktor utama ya, karena dia pemilik tanah kan. Kalau pemilik tanah ya tidak jadi mencabut, tetap menyerahkan kepada kita, maka kita lanjut perjuangan ini sampai misalnya titik darah penghabisan. Tapi kalau pemilik tanahnya mencabut misalnya, ya kita apa yang mau diperjuangkan di situ gitu kan? Karena tanah-tanah orang kan, tanah-tanah orang. Ya kita yakin bumi Allah tidak sempit ya, masih luas itu. Insya Allah masih ada tempat lain yang bisa kita bangun lagi. Diusir, bangun lagi seperti itu. Mungkin ada yang terlupakan terkait dengan Mahat Bilal bin Rabah ini, kan adalah Mahat yang menerima santri dari seluruh Indonesia, yang mengusantara lah istilahnya, menusantara. Nah, kemudian di sini santri yang belajar ini tidak terbataskan usia dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan di dalam menuntut ilmu. Kemudian di sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, di sini juga desas-desusnya bahwasanya Mahat Bilal bin Rabah ini ada aliran dari sinilah, dari inilah, mungkin semacamnya lah seperti itu Ustaz. Yang bagaimana penjelasan Ustaz tentang? Iya, selama ini kita dengar bahwa kehadiran kita di Desa Cisayong itu adalah merupakan program wahabisasi katanya, dari mana, dari Saudi. Ya, fitnah terkini lah. Ya. Ya, antum sendiri yang pernah, atau ya antum sendiri yang tinggal di sini melihat bagaimana kita mempertahankan supaya kita bersama-sama santri itu bisa hidup itu bagaimana kan. Kadang kita kalau lagi nggak ada ya nggak makan, nggak makan. Kadang kita nyari apa, keong. Kalau lagi nggak ada, terus kenapa selama ini bisa bertahan? Ya alhamdulillah, di antara hamba-hamba Allah kaum muslimin yang dari ya berbagai macam kota ya mendukung program ini, termasuk dari kota Tasikmalaya juga ada ikhwan-ikhwan saudara-saudara kita yang peduli ya. Termasuk dalam hal ini adalah beras kan, ada program yang namanya GIB, Gerakan Infak Beras Tasikmalaya. Mereka kalau lagi stabil pemasukannya itu kan kita ngasih ke kita 3 kintal. Itu cukup untuk santri, untuk semuanya. 3 kintal 1 bulan. Tambah lagi ada apa, PIB, ya. Pengumpulan beras, persatuan infak beras Indonesia itu juga sama, membantu beras juga. Kemudian ada yang mikirin telur buat santri kan, tiap bulan kurang lebih 25 kilo lah ada diberikan. Belum lagi dari Jakarta yang secara pribadi ya. Jadi ada yang kolektif merupakan sebuah perkumpulan, ada yang secara pribadi membantu kita. Jadi gitu jalan aja gitu. Jadi kita selama ini nggak ada bantuan-bantuan dari mana, dari luar negeri, dari Saudi ya. Masa kalau program dari Saudi, masa kita dapat tempat di pinggir sawah atau pinggir kuburan seperti itu kan lucu gitu kan, tidak nyambung lah. Kita di sana itu membangun berdarah-darah kan,
antri siang dan malam waktu itu kerja untuk membangun. Ya kalau program dari Saudi lah nggak mungkin seperti itu. Sampai kita ngutang-ngutang ke toko bangunan. Jadi tidak benar apa yang dituduhkan masalah terkait dana. Jadi dana itu ya apa adanya aja dari kaum muslimin. Gitu. Tiap hari kadang ada yang ngasih beras, ada yang ngasih buat sayur. Jadi kita tidak pernah menyiapkan apa bekal untuk santri, nggak pernah. Tiap hari mau makan ada seperti itu aja. Bayar listrik ada, bayar air ada, itu aja. Jadi kita tidak pernah menyiapkan dana sekian puluh juta untuk 1 bulan ke depan, tidak ada. Jadi ini dana dari kaum muslimin, setiap hari ada yang membantu entah 1 atau 2 orang itu untuk keperluan operasional Mahat. Baiklah Ustaz. Jadi untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan bincang-bincang sore ini, saya terhadap Ustadz Abu Ihsan selaku mudirnya Ma'had Bilal bin Rabah Al-Islami Tasikmalaya Cisayo. Tentunya di sini dapat disimpulkan bahwa masalah administrasi tentang keberadaan pondok operasional pondok Ma'had Bilal bin Rabah ini tentunya nanti sudah dijelaskan sama Ustaz bahwasanya itu tidak ada permasalahan. Yang kedua tentang fitnahan dan tuduhan bahwasanya Ma'had Bilal bin Rabah ini yang terindikasi aliran sesat dan lain sebagainya yang sama-sama kita ketahui di saat ini bahwasanya berita terkini lah bukan apa fitnah terkini tentang wahabisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait harapannya Ustadz bahwasanya pesantren Ma'had Bilal bin Rabah ini bukan milik perorangan, bukan milik individu. Ini adalah milik kaum muslimin dimanapun Anda berada, meskipun di seluruh dunia di jagat raya ini. Ketika Anda seorang muslim yang baik, yang ingin berpartisipasi terhadap Ma'had ini, yang ya ingin berkontribusi dalam perjuangan ini, ya ini adalah milik kita bersama. Jadi tidak ada milik per individu dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa kami informasikan dan kami klarifikasikan sama Ustadz tentang permasalahan-permasalahan yang baru ini yang beredar di masyarakat, bahkan di dunia medsos seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.